Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira. Nama saya Habib. Nama saya Najla. Nama saya Aura. Nama saya Evelino. Nama saya Salsa. Nama saya Larissa. Nama saya Muhammad Faujan. Kami dari kelompok 3, kelas 10 unggulan A, dan kali ini kami akan membahas tentang koperasi. Apakah koperasi itu? Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Adapun juga ciri-ciri koperasi, yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela. 2. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. 3. Berasas kekeluargaan. 4. Bersifat non-kapitalis. Dan 5. Berdasarkan prinsip swadhyaya, swakerta, dan swasembada. Sesuai dengan karakteristik dan sifatnya, posisi pertama anggota koperasi ialah sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasanya. 7 prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Jadi, permodalan koperasi terbagi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Oke teman-teman, modal sendiri koperasi itu ada 4. Yang pertama itu simpanan pokok. Yang kedua itu simpanan wajib. Yang ketiga itu adalah simpanan sukarela atau manasuka. Nah, yang terakhir itu adalah SHU yang tidak dibagikan. Sementara itu, ayat 3 dari pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari 1. Anggota, 2. Koperasi lainnya dan atau anggota lainnya, 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya, 4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, 5. Sumber pendanaan lainnya yang terbukti sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat koperasi. Pertama, rapat anggota. Tugasnya adalah 1. Menetapkan kebijakan umum koperasi. 2. Menetapkan anggaran dasar. 3. Menetapkan pembagian SHU. 2. Pengawas. Tugasnya adalah 1. Mengusulkan calon petugas. 2. Memberikan nasihat dan pengawasan terhadap petugas. 3. Melaporkan hasil pengawasan kepada anggota. 3. Pengurus koperasi. Tugasnya adalah 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Menyelenggarakan rapat anggota. 3. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Peran koperasi dalam perekonomian nasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis. Yang keempat, menciptakan dan memperluas lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran berkurang. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keenam, mempersatukan serta memperdayakan daya usaha anggota dan masyarakat. Tingkatan koperasi. Tingkatan koperasi berdasarkan fungsinya. Ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Lalu ada koperasi menurut tingkatan dan luas kerjanya. Terbagi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Jenis-jenis koperasi.
1. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggota atau melakukan usaha secara bersama-sama. 2. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggota. 3. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam KSP biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. 4. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha, disingkat KSU, adalah jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha.